rekan-rekan guru, ketemu lagi di seri gamifikasi di episode 7. Setelah belajar elemen-elemen game yang bisa diterapkan di kelas ini, yuk kita lihat bagaimana semua ini bisa kita terapkan dan bagaimana hasilnya di kelas. Sistem ini saya terapkan selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, maka saya menggunakan Google Classroom. Kemudian saya juga akan menggunakan bahasa Inggris dalam instruksinya karena saya mengajar di sebuah sekolah swasta yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Yuk, check it out. Oke, ini adalah tampilan Google Classroom di kelas saya yang saya ajar, yaitu kelas matematika. Di sini kita mulai dengan melihat bahwa grup setelah dibentuk dinamakan sebagai ship atau kapal karena di sini kita berpura-pura sebagai pirates atau bajak laut. Ada 6 kapal, artinya ada 6 grup. Untuk apa? Kita lihat yuk dalamnya. Jadi, di kelas saya, mereka adalah para bajak laut yang mengumpulkan koin. Dan untuk tiap tugas mereka akan mendapatkan koin. Lalu juga ada beberapa level yang harus mereka lewati. Kemudian nanti mereka juga akan melihat riddles atau teka-teki yang harus dipecahkan. Dan akhirnya di akhir setiap bab ada boss yang harus mereka kalahkan. Boss ini sebenarnya adalah ulasan materi sebelum ujian atau sebelum ulangan satu bab itu. Tapi kita namakan sebagai boss supaya kesannya lebih seru. Nah, tiap level nanti akan ada maksimal 3 koin yang bisa mereka kumpulkan. Grup-grup tadi itu fungsinya adalah agar mereka bisa saling bekerja sama, saling menyemangati untuk mengumpulkan koin sebanyak mungkin. Karena grup atau kapal dengan koin terbanyak akan mendapatkan diploma, ijazah bajak laut. Nanti di sini ada nama mereka, ada wajah mereka juga dimasukkan, dan ini bisa mereka print atau seandainya mereka mau share di sosial media bisa. Akan saya kirim ke masing-masing dari mereka. Jadi ini adalah achievement yang bisa mereka buka. Oke, untuk pilihan kebebasan memilih, kita bisa lihat di satu level ini contohnya. Level ini adalah subunit sebenarnya. Kita belajar soal aljabar dan di level 1 mereka belajar soal dasar-dasar di aljabar, yaitu bagaimana menuliskan sebuah kalimat ke dalam bentuk operasi matematika. Nah, pilihannya adalah di sini. Saat mereka mau memperkaya pengetahuan mereka soal dasar aljabar ini, dasar aljabar, mereka bisa memilih mau baca dari buku mereka atau baca dari link yang sudah saya carikan, atau mungkin menonton video yang saya buat, atau menonton video lain yang ada di YouTube, atau bahkan mereka bisa pilih untuk mencari sendiri cara untuk mengerti dasar dari aljabar ini. Pilihan lain yang mereka bisa lakukan adalah di sini. Seperti yang pernah disebut sebelumnya, satu level terdiri dari 3 jenis tingkat kesulitan. Ada yang istilahnya easy, normal, dan hard. Chillax, meh, serius saya sebutnya. Semuanya adalah soal-soal dari buku mereka, tapi dari halaman yang berbeda-beda, karena setiap ini level kesulitannya berbeda-beda. Mereka bisa pilih mau kerjakan satu saja, yang paling mudah doang misalnya, atau mengerjakan 2, misalnya yang normal dan yang susah, atau mau mengerjakan semua, terserah mereka. Mereka boleh pilih. Yang pasti, untuk mengerjakan satu saja, itu sudah cukup untuk maju ke level selanjutnya. Yang penting semuanya benar. Dan jika mengerjakan 1 mereka dapat 1 koin, mengerjakan 2 dapat 2 koin, mengerjakan 3 dapat 3 koin. Oke, mengenai achievement atau pencapaian, selain diploma ini atau ijazah, mereka juga bisa mendapatkan 3 jenis achievements ini. Mereka bisa unlock achievements ini. Achievement pertama yang bisa di-unlock adalah coin collector, di mana mereka mengumpulkan semua koin yang ada di satu unit pelajaran, yang ada di satu bab pelajaran. Kalau semuanya terkumpul, mereka dapat satu
achievement, yaitu coin collector. Achievement kedua adalah boss terminator, yaitu saat mereka bisa mengerjakan boss battle dengan 100% benar. Boss battle ini ingat adalah soal-soal ulasan sebelum mereka menghadapi ulangan. Review lah istilahnya. Dan achievement yang ketiga yang bisa mereka dapat adalah Detective Pirate. Nah, di sini benar-benar optional, pilihan. Mereka bisa memilih mau mengerjakan riddle atau teka-teki yang saya buat atau tidak, terserah. Tapi kalau mereka berhasil mengerjakannya dengan benar, mereka mendapatkan achievement ketiga. Selain itu, di akhir pelajaran mereka juga akan melihat scoreboard ini. Ini adalah jumlah-jumlah koin yang dikumpulkan tiap kapal. Nah, yang tertinggi dalam contoh ini kapal ke-6, maka anggota-anggota di kapal ke-6 akan mendapatkan diploma yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, mengenai level sudah jelas terlihat di sini bahwa setiap sub-bab atau sub-unit itu disebut sebagai level. Di pelajaran aljabar ada 4 sub-unit, makanya ada 4 level. Dan ingat, jika mereka belum 100% benar di level pertama, mereka tidak bisa maju ke level kedua. Ada tenggat waktu yang perlu mereka penuhi. Di sini diposting pada tanggal 22 Juli, tapi due date-nya atau tenggatnya adalah Juli 28. Artinya mereka punya beberapa hari untuk menyelesaikan satu level ini. Terserah, apakah mereka bisa cepat mengerjakan lalu cepat pindah ke level kedua, atau mereka butuh waktu, tidak masalah, yang penting harus sebelum tenggat waktu ini. Tentunya mereka harus bisa mengerjakan level 1 ini dengan baik, karena jika tidak bisa, maka secara logika mereka tidak akan bisa mengerti level kedua, karena pelajaran di level kedua atau di sub-unit kedua ini membutuhkan dasar-dasar yang didapat di level pertama. Oke, ini adalah tampilan salah satu anak. Di sini dia sudah mengerjakan satu level, lalu masih ada yang salah. Nah, ingat, dia bukannya gagal, dia bukannya juga langsung maju ke level 2, tapi saya memberikan feedback. Di sini adalah masukan-masukan yang perlu dia perbaiki. Nomor-nomor berapa saja, lalu bagaimana mengerjakannya, apa sih yang salah. Jika dia sudah bisa mengerti maksud dari feedback ini, dia bisa mengerjakannya, bisa memperbaiki yang salah, lalu dia bisa mengisi ulang jawabannya, dan setelah berhasil, dia akan mendapatkan 1 koin. Di sini contohnya dia baru dapat 1 koin karena hanya mengerjakan 1 challenge atau 1 tingkat kesulitan. Yang mana nggak apa-apa, karena dia akan tetap maju ke level kedua. Nah, tidak harus mengerjakan ketiga-tiga kesulitan. Gimana? Keren kan? Seru kan? Tapi ribet nggak ya? Persiapannya susah nggak ya? Jangan khawatir. Di video terakhir saya akan bahas trik-triknya supaya semuanya jadi simple. So, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen kalian soal penerapan semua elemen-elemen game ini. Share ya, supaya jadi inspirasi buat semua guru di Indonesia. Sekian dari saya, selamat belajar, semangat mengajar.